Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal asbabul batinah, dan utawi sebab-sebabnya yang secara dalam, secara batin. Ini adalah kita masih di dalam pembahasan bayan dawa an-nafi' fi hudul qalbi, adalah menerangkan tentang obat yang bermanfaat untuk supaya kita bisa hudurul qalbi dalam sholat. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang yang sebab yang pertama, apa itu mawarid al-khawatir, imma yakuna amron kharijan atau amron fi dzati batinah. Yang kedua ini kita bahas tentang yang asbab yang batin. Wahya maka utawi asbab batin, wahya maka utawi asbab batin, asaddu itu lebih berat. Sebab batin ini yang menjadi lebih berat lagi, yang berkaitan tentang hudurul qalbi. Fa innaman maka barang siapa tasa'abat yang bercabang-cabang bi dengan man, apa al-humum, apa berbagai perhatian, apa macam-macamnya perhatian, fi audiyati dunia, di dalam jurang-jurangnya dunia, sumalayat lam yang khasir, maka tidak akan terbatas apa fikru, apa fikirnya orang, fi fanin wahid, di dalam satu fan atau fan yang satu saja. Balayazalu, sebaliknya tidak lepas-lepas apa fikruh, yatiru itu terbang, yatiru itu mabur, apa fikruh min janibin, dari satu sisi ila janib, pada sisi yang lain. Wa ghaddul basar, dan utawi memejamkan mata, itu la yughni, tidak akan bisa mencukupi apa ghaddul basar hi, kepada orang fi dzalika, di dalam itu mazkur. Kalau memang kondisinya seperti itu, karena perhatian dirinya itu terlalu banyak, tenggelam di dalam perkara-perkara duniawi terlalu banyak, maka sekalipun memejamkan mata, dirinya tidak akan bisa untuk hudurul qalbi, karena hatinya juga sedang bergejolak, hatinya sedang terpaut terkait dengan berbagai hal-hal yang duniawi tadi. Fa innaman, maka sesungguhnya seseorang, waqa'a yang jatuh, waqa'a yang sudah terjadi, apa ma fil qalbi, di dalam hati. Fa innama, maka sesungguhnya perkara, waqa'a yang terjadi apa ma fil qalbi, di dalam hati, min qablu, daripada sebelum itu apa ghaddul basar, ya, memejamkan mata, kafin itu bisa mencukupi lisugli, pada kesibukannya. Kafin itu maka mencukupi lisugli, pada menyibukkannya. Fahadha, maka utawi ini toriku, itu jalannya hadha, ayuradda, supaya radda ayarudda, supaya mengembalikan siapa man an-nafsa, pada dirinya, qahron, dengan memaksa, ila fahmima, pada memahami perkara, yaqra'u, yang membaca siapa mereka, kepada ma fis sholati, di dalam sholat, wa yasgula, dan menyibukkan siapa man hu, kepada nafas, bi, kepada ma yaqra'an ghairi, daripada selainnya. Jadi caranya, kalau memang hatinya itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang duniawi tadi,
cara supaya bisa menarik hudurul qalbi, cara supaya hati kita bisa hudurul qalbi adalah kita memaksa. Perhatikan ya. Jadi kalau kita ingin hati kita hudur dalam sholat, maka caranya kita harus memaksa. Yang pertama, kita harus memaksa kita memahami bacaan-bacaan yang kita baca. Kita berupaya memahami apa yang dibaca. Orang yang lalai itu mesti tidak akan memahami apa ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak ngerti artinya, maksud dan tujuannya, dia tidak memahaminya. Dia tidak memahami apa yang dibaca, sehingga seperti itu menjadi kabur, konsentrasinya menjadi kocar-kacir, konsentrasinya menjadi tidak fokus. Karena apa? Dirinya tidak paham. Ya, paham apa paham? Jadi ibarat orang yang melindur. Ibarat orang yang melindur. Melindur itu orang yang sedang tidur tapi bicara. Kira-kira orang melindur itu paham tidak apa yang diucapkan, yang disampaikan? Paham apa paham? Kamu berdiri. Kamu berdiri. Mulut kamu itu seperti mulut yang nggak bisa ada apa. Waktunya ngaji ribut kanan kiri mulutnya. Ini modelnya orang yang lalai seperti ini contohnya. Ya, nggak paham. Misalnya kamu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya dirinya diselamatkan dari setan. Ya, supaya dirinya diselamatkan dari, tapi dirinya melakukan maksiat. Ketika dia melakukan ucapan a'udzubillah, tapi dirinya melakukan maksiat. Ini setan tertawa pada sama orang semacam ini. Mentertawakan orang ini, ngomongnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kelakuannya mengikuti setan. Setan yang mana yang ditolak? Padahal dirinya sendiri sudah menjadi ajudannya setan. Masya Allah. Makanya kalau kamu ingin khusyuk, pahami itu, minimal pahami betul maksud tujuan ayat yang kau baca, surat-surat yang kau baca dalam sholat itu apa. Maksud dan tujuannya itu kamu sedang menghadap siapa. Maksud dan tujuannya dalam sholat itu bagaimana. Terus kau paham. Inilah cara untuk bagaimana menarik diri kita untuk supaya bisa khusyuk dalam sholat. Dan kemudian disibukkan hati kita terhadap itu saja. Ketika sholat disibukkan dengan fokus dengan apa yang kau baca, apa yang kau sholat itu. Sholat itu sibukkan hati kamu, sibukkan di situ. Jangan kau sibuk, kan banyak orang sekalipun kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya melayang di pasar. Ada atau tidak? Ada apa tidak? La ilaha illallah, tapi pikirannya kepada tempat-tempat yang tidak pada la ilaha illallah itu. Maka oleh karena itu ini sibukkan. Wa yu'inu, dan membantu kepada orang ala zalika atas itu qahr, ayasta'idda, supaya mempersiapkan siapa man lahu kepada ma qabla tahrim, sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul, kau hayati dulu ini. Kau hayati dulu kamu sholat ini, maksud tujuannya apa, siapa yang kau menghadap, kepada zat siapakah kamu menghadap itu, tujuannya apakah, apa yang dicari dalam sholat itu, dan sebagainya. Bi'ayu jadidah, dengan supaya memperbarui siapa man ala nafsi, atas dirinya orang, zikral akhirah, pada mengingat akhirat, wa mauqifil munajah, dan tempatnya bermunajat, wa khataril maqam, dan gawatnya kedudukan, apa makom baina yadillah, di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala, mahalur Allah. Ini kamu hayati di dalam hidup, dalam hidupku, wabil khusus ketika kamu mau sholat, hayati seperti ini. Bagaimana kamu senantiasa wujud tidak langsung akhirat, kamu mengingat akhirat. Maka oleh karena itu kemarin saya sampaikan di dalam keterangan kitab itu ada seseorang. Ini pentingnya kita itu mengingat. Di dalam kitab Tabiul Ghafil ini terangkan ada wali-wali zaman dahulu, tapi ini bukan masanya Rasulullah, tapi masa Nabi sebelumnya.
Ini para wali-wali ini sedang berjalan pas melewati kuburan di tengah malam. Ini para wali-wali, beberapa wali-wali sedang melewati kuburan. Terus yang satu usul, ya Syekh, pokoknya ada yang ditokannya, Syekh, kalau kita sholat kemudian minta sama Allah supaya bisa menghayati hidup ini, dibangkitkan orang yang tidur ini di sini, orang yang sedang mati di kuburan ini. Bagaimana keadaan orang yang mati itu? Maka akhirnya munajatlah, sholat 2 rakaat, munajat sama Allah, ya Allah, tolong bangkitkanlah satu orang, salah satu yang ada di kuburan ini, supaya kami bertanya bagaimana keadaan kuburan ini. Maka akhirnya dibangkitkan oleh Allah. Begitu sholat, terus tiba-tiba ada yang bangkit dari kuburan itu, terbelah kuburan itu, orangnya bangkit masih berdebu karena dia malam, masih badannya sampai berdebu. Kalian semuanya yang sedang munajat sama Allah, apa maksud kalian bertanya suruh kami dibangkitkan dari kubur ini, apa maksudnya? Ketahuilah, saya mati di sini sudah 90 tahun. Saya mati di sini sudah 90 tahun, dan selama 90 tahun itu rasa sakitnya saya dicabut nyawa itu masih persis seperti saya dicabut nyawa ketika saya pertama kali dicabut nyawa. Jadi 90 tahun masih merasakan pedihnya dicabut nyawa itu. Maka oleh karena itu tolong berdoalah kamu sama Allah supaya saya dikembalikan lagi di alam barzah saya. Maka berdoa, saya langsung kembalikan ke alam barzah. Perhatikan, kau hayati itu, perhatikan itu, bahwa hidup kita hidup di muka bumi ini yang hanya sebentar, itu merasa bahwasanya segala macam itu penting untuk diri kita. Padahal kita hidup ini kayak kita mikir sehari semalam pikirannya dunia saja, fulus saja, harta benda saja. Yang kau perhatikan seperti itu. Padahal harta benda yang kau itu miliki itu akan segera sirna dan segera kau tinggalkan. Akan segera kau tinggalkan. Yang penting itu apa? Yang penting untuk alam barzah, kau persiapkan. Kamu di muka bumi sebentar itu, kau sudah persiapkan planning diri kamu, bagaimana kamu hidup di muka bumi ini. Bagaimana kau hidup di muka bumi ini, ya? Kamu planning bagaimana nanti saya punya rumah, bagaimana saya punya mobil, bagaimana saya punya pasangan, bagaimana segala macam. Tapi semuanya kau tinggal mati semua. Betul atau betul? Ditinggal mati. Lah yang tinggal mati itu loh, yang perlu kau persiapkan itu bagaimana kamu dalam barzah. Bagaimana kamu dalam barzah. Makanya zikir-zikir yang kau amalkan, sholat, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, itulah bekal kamu di alam barzah. Itu baru alam barzah, belum di alam akhirat nanti. Bagaimana alam akhirat kamu nanti? Bagaimana di alam akhirat kamu nanti? Yang harus kau pikirkan itu adalah masih kamu akan melalui alam dunia sekarang, nanti alam barzah, lalu alam akhirat. Kamu masih melewati. Sebelum mulai alam roh ya, di alam roh kamu berada dalam roh, kemudian di rahimnya ibu, kemudian nanti kita berada di alam dunia, di alam barzah, alam akhirat. Di alam akhirat kita baru masuki alam kedua, alam roh, alam dunia ini. Paham ya? Yang penting bagaimana juga kau memikirkan masa yang sangat lama itu, masa di alam barzah kamu, masa di alam akhirat kamu, itu yang penting kau pikirkan. Maka karena itu kita sekarang di pondok ini kita menerapkan sholat. Ini sholat yang diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya kita sholat mulai jam berapa kalau pagi? Jam 4 kurang seperempat kita membaca pakai Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran 1 juz. Sholat malam itu witir, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat duha. Makanya saya minta guru-guru satu saat itu kalau bisa ikut ya, kalau nggak takut alam barzah, wis cukup merasa di akhiratnya sudah pasti masuk surga, nggak apa-apa ya wis ya. Kalau enggak, ayo sholat malam bareng-bareng. Jadi contoh buat santri, contoh buat siswa, santri-santri kalian itu yang ada di sini.
Kita sholat jam setengah apa 4 kurang seperempat, sholat dengan membaca Al-Quran. Salah satu targetnya adalah anak-anak itu supaya lancar membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran. Insyaallah. Berikutnya lagi apa ini penting kita amalkan. Ini penting kita amalkan. Apa itu amalan-amalan seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha, membaca dengan jahar, ya, membaca dengan jahar. Dan saya melihat anak-anak yang diajari seperti itu senang ngaji. Kalau ustadz-ustadz di sini kenal, kalian kenal enggak Pak Ustadz Subhan? Pak Ustadz Subhan dari Warso 3. Kenal tidak? Anaknya Nizar itu masih kecil sekali. Masya Allah, setiap hari sholat dalam keadaan berdiri 1 juz, ya. Tapi kan cepat bacanya, Pak. Seneng ngaji pagi, sore, siang, malam, pegangannya Al-Quran. Baru 2 bulan setengah, kerasan banget di sana. Padahal dari Papua sudah masuk 4 juz hafalannya. Masya Allah ya. Barokah itu diantaranya. Apa yang bisa saya perlu saya sampaikan kepada santri dan kita. Artinya apa? Dengan sholat itu supaya hidup hatinya. Paham? Ayo coba semuanya. Makanya perlu diterapkan supaya hatinya hidup, mengerti terhadap apa itu sebagai seorang muslim yang baik itu gimana. Paham apa paham? Ya. Terus ini yang harus dipahami dalam sholat itu, ini harus dipahami. Kalau memang bisa, anak-anak, kalau memang cukup waktunya, bisa mandi apa dengan rambutnya, mandi keramas jujur itu lebih bagus. Jika memang tidak mepet, langsung sholat saja. Lebih bagus sholat, tidak usah mandi dulu daripada tidak sholat, ikut sholat malam, ya. Sama apa paham? Wayafrogo dan mengosongkan siapa orang qalbahu pada hatinya orang qabla tahrim sebelum takbiratul ihram bisolati dengan salat amma dari perkara yuhimu yang menjadikan apa itu yuhimu yang membangkitkan perhatiannya yang yuhimu yang mementingkan siapa orang kepada amma. Falayat ruku maka jangan meninggalkan orang linafsi pada dirinya orang sugulan pada perkara yang menyibukkan yaltafitu yang menoleh siapa orang ilai kepada sugul apa yaltafitu yang melirik ilai kepada sugul apa khotiruhu apa batinnya orang. Singkirkan kesibukan-kesibukan itu untuk sholat, singkirkan semuanya. Qala bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam li Utsman bin Syaibah kepada Utsman bin Syaibah, bukan Utsman bin Affan tapi Utsman bin Syaibah. Ini sesungguhnya saya Rasulullah nasitu lupa sahabat saya an akul supaya mengucapkan sahabat saya laka bagimu antuhammira supaya menutupi siapa kamu al-qidra pada kendil. Kendil itu apa? Bahasa Indonesia ini kendil itu apa? Kendil, tempat-tempat itu kayak semacam ya wadah, ya. Alladzi yang fil baiti yang di dalam rumah. Fainau maka sesungguhnya keadaan layak bagi tidak seharusnya apa yakuna supaya ada fil baiti itu di dalam rumah apa seun sesuatu ya segulu yang menyibukkan siapa orang annas pada manusia an sholatihim daripada sholatnya annas. Jadi jangan sampai walaupun itu di rumah ada sesuatu yang menyibukkan hatinya ketika dalam sholat. Paham ya? Perkara kendil saja itu Rasulullah sampai lalai untuk menyampaikan. Lalai untuk lupa untuk menyampaikan karena pas fokus. Maka jangan sampai perkara-perkara apapun juga itu menimbulkan kita lupa terhadap sholat, ya. Sekarang yang paling kira-kira menyebabkan hati kamu terpaut ketika sholat itu apa? Katakanlah kalau di kamar. Kalau di kamar pas libur yang paling memungkinkan hati kamu kepikiran ketika sholat. Allah, ya Allah, apa kira-kira? Apa?
uang kamu yang ada di kamar, sendal kamu yang masih bagus, atau HP kamu kira-kira? HP kamu, sendal kamu, atau uang kamu yang ada di kamar, atau baju baru kamu? Apa kira-kira? Maka tidak usah di perkara-perkara ini jangan sampai menjadikan apa itu membuat menutup konsentrasi kamu ketika dalam sholat. Fahadha maka utawi ini adalah thoriqu taskinil afkar, itu adalah jalan untuk menenangkan beberapa pikiran. Wa in kana maka jika ada siapa orang la yaskunu tidak bisa tenang haiju afkari. Saya punya kitab ini haiju, tapi ada hawa iju. Kalau hawa iju itu jamak, kalau haij itu adalah endang. Apa hawa iju afkari, apa membolak-baliknya pikirannya orang, membolak-balik sumber pemikirannya orang. Haij itu bergejolaknya ya, bergejolaknya bolak-balik, bergejolaknya pikiran-pikirannya orang. Biar dawa dengan ini obat al-musakkan, al-musakkini yang menenangkan. Fala yunji maka tidak akan menyelamatkan diri kepada orang apa illal musahil, apa kecuali perkara yang mengosongkan, al-musahil yang memudahkan, alladzi yang yakmau yang bisa mencabut apalagi madatadak pada sumbernya penyakit, madatadak punya penyakit, min a'makil uruq daripada dalamnya beberapa otot, wa huwa utawi al-musahil, musahil yang perkara yang memudahkan tadi. Ayat dua supaya melihat siapa orang fil umur di dalam beberapa perkara as-saghilati yang menyibukkan, as-sarifati yang memalingkanlah kepada man anahdharil qalbi daripada menghadirkan hati. Wala syakka yang tidak ragu anna sesungguhnya umur ta'udu itu akan kembali apa umur ila muhimmati pada beberapa perkara perhatiannya orang. Wa anna dan sesungguhnya muhimmati inna masar sesungguhnya jadi apa umur muhimmatin itu perkara-perkara yang memperhatikan lisahwatihi pada syahwat-syahwatnya orang. Faya'aqiba maka menghajar menyiksa siapa orang nafsu pada dirinya orang bin nuzuk dengan mencabut antil kasahwat daripada itu syahwat, wa qat'il kal alaik dan memotong itu kaitan, wa kullu ma maka utawi tiap-tiap perkara yashulu yang menyibukkan apa mahu kepada man an sholatihim daripada sholatnya orang, bahwa maka utawi ma itu diddu dini itu adalah perlawanan agamanya orang, wajundu iblis dan menjadi bala tentaranya iblis, aduih yang menjadi musuhnya man. Faimsaku maka utai menahan ma ador itu lebih bahaya alih atas man min ikhraji daripada mengeluarkannya ma. Fayatahallasu maka bisa selamat siapa orang minhu daripada ma bi ikhraji dengan mengeluarkannya man, kama sebagaimana perkara ruya diriwayatkan anak sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lamalah bisa tatkala memakai siapa Nabi al-khomisah pada baju kurung, allati yang ata memberikan biha dengan khomisah sapa Abu Jahmin, namanya sahabat Abu Jahmin, wa alaiha dan di atas apa itu atas khomisah, di atas bajunya itu ada alamun, ada semacam batik-batian, ada batik-batian. Wasalla dan sholat siapa Nabi biya dengan khomisah. Rasulullah pernah diberi, tapi di atas bajunya itu ada semacam corak-coraknya, ada corak-coraknya. Naza maka melepas siapa Nabi kepada khomisah pada sholati setelah sholatnya Rasulullah. Waqalat bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idhabu berangkatlah kamu semuanya biya dengan khomisah ila bijaham fa innaha maka sesungguhnya khomisah alhat itu nungkulake atau menyebabkan melalaikan apa khomisah ini kepada saya anifan di dalam waktu dekat an sholati daripada sholat saya, wa'atu dan memberikanlah sama saya ini kepada saya bi'an bijaniyatin dengan
apa itu baju dari kain apa anjabannya Abi Jahmin. Waktu di ambajanet Abu Jahmin. Jadi Rasulullah itu kalau sholatnya Rasulullah itu pernah dikasih baju, anggap saja kalau sekarang bahasanya baju yang cukup bagus, baju dengan corak motif yang bagus. Nah Rasulullah itu kemudian apa? Ketika mau sholat itu agak sedikit terganggu konsentrasinya Rasulullah itu agak sedikit terganggu dengan adanya baju yang bagus itu. Maka kemudian Rasulullah selesai itu dilepas, bajunya dilepas, ganti baju yang biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu memang bagusnya kalau sholat itu baju-baju yang polosnya yang nggak usah yang mewah-mewah, nggak usah yang terlalu motif yang macam-macam ya, sehingga tidak mengganggu pikiran kita dan tidak mengganggu pikiran orang lain. Misalnya kamu di depan kamu, Allah lihat, wah motifnya bagus ya, nah gitu ya, motifnya bagus ini ya. Ini masalahnya kan mengganggu ini bagian daripada gangguan-gangguan. Maka kalau memangnya bisa itu baju putih semuanya, polos semuanya ya, baju yang tidak banyak corak lah, yang tidak banyak corak. Jangan, apalagi yang biasanya tergoda itu perempuan atau laki-laki ya. Perempuan misalnya, Allah Akbar, mukenanya bagus, harganya 2,5 juta, yang satu ya, yang satu gratisan, kumel lagi. Ya Allah, ini kira-kira yang pakai, duh, mukena saya ya Allah, itu depan bagus ya Allah, gimana caranya aku dapat? Ya. Mengganggu apa tidak? Makanya kalau bisa yang standar jauh usah yang bagus-bagus, kecuali memang semuanya bagus ya, supaya tidak terjadi apa godaan di dalam hatinya orang lain ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.